oleh Nabi, ya. Hatta sekalipun saya masuk dalam surga itu karena rahmat Allah, bukan karena saya Nabi, bukan karena saya utusannya, tapi karena rahmat Allah aku menjadi utusannya. Bima rahmatin minallahi linta lahum, dalam Al-Quran kalimat rahmat seperti ini. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, kamu berbuat baik kepada mereka, pada para sahabat, maksudnya ditujukan kepada Nabi. Kalau bukan karena rahmat Allah, engkau bisa berlaku lemah lembut dengan orang yang ada di sekitarmu, orang-orang muslim kah atau orang-orang yang munafik, sekalipun mendapatkan rahmatnya, atau orang kafir dapat rahmatnya dari Nabi Muhammad, kasih sayang Nabi Muhammad. Kalau bukan karena rahmat dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk orang yang ada di sekitarnya, lan faddu minhum, mereka bakal kabur meninggalkanmu. Contoh, andaikan Nabi Muhammad itu kasar, andaikan Nabi Muhammad itu pemarah, pendendam, ya, bukan pemaaf, maka ditinggal Nabi. Mengajak orang ke jalan Allah misalnya tadi dengan cara arogan, yang mana ada orang yang itu semua rahmat Allah yang menjadikan Nabi itu berlemah lembut kepada yang ada di sekitarnya. Ini menjadi tolak ukur, barometer bagi para dai juga, para ulama di dalam mengemban dakwah, mengajak orang dekat sama Allah harus dengan tutur kata yang baik, lemah lembut. Ya, tidak boleh dengan arogan, nggak boleh dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar, ya, yang membuat orang itu tidak suka untuk diajak. Ini contoh dari apa yang ada pada Nabi kita Muhammad, dan semua itu didapatkan karena rahmat Allah. Ya, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Di ayat yang lain Allah menjelaskan, katakan Muhammad dengan kemuliaan, keutamaan, fadlillah, dari Allah, ya, keutamaan yang ada pada Allah yang diberikan kepada, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Siapa yang dimaksud rahmat Allah? Nabi kita Muhammad. Wa bidzalika falyafrahu, dan dengan itu fadil, keutamaan dari Allah, kemuliaan dari Allah, rahmat dari Allah, maka berbahagialah kalian. Jadi kita patut berbahagia. Kenapa? Karena Allah memberikan anugerah yang besar untuk kita, rahmatnya. Fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, dan itu lebih baik, ya, sangat baik dalam perkumpulan kalian. Kayaknya perkumpulan yang di situ ada rahmatnya Allah adalah paling baiknya perkumpulan. Siapa rahmat? Ulama tafsir menafsirkan di antara yang dimaknai rahmatnya Allah adalah Nabi kita Muhammad itu sendiri. Perkumpulan yang di situ ada Nabi Muhammadnya, paling baiknya perkumpulan. Makanya di Indonesia ini ketika datang bulan Maulid, dikumpulkan orang, ya, untuk bisa menghadirkan Nabi kita Muhammad, ya, dengan menghadirkan Nabi Muhammad dengan pembacaan sejarah kehidupan beliau, sirahnya, ataupun pembahasan daripada agama, ilmu Islam, syariat yang dibahas. Itu kumpulan yang baik. Jadi semua dengan rahmat Allah. Nah, saat kita membasuh ini kepala, ini doa yang dibaca, ya, sambil mengucapkan Allahumma ghishini birahmatik wa adhilni tahta dhilli yawma la dhillu illa dhilluk. Baca 3 kali, diusap 3 kali, bacanya sekali cukup. Ya, 3 basuhan tapi bacanya sekali cukup. Ya Allah, limpahkan, mudah-mudahan Allah limpahkan dan karuniakan kita rahmat darinya untuk kita insyaallah, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, jami'al muslimin dan muslimat. Ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu, hujani aku dengan berkah-berkahmu. Maksudnya hidupnya itu dipenuhi manusia ini dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan banyak hadis yang mengatakan riwayat
kehidupan manusia kita ini kalau tidak ada di dalamnya keberkahan yang Allah letakkan, Allah berikan, maka tidak ada nikmatnya itu kehidupan, meskipun dia menguasai dan memiliki dunia sekalipun. Ini dunia dan seisinya ada di tangan dia, tapi Allah cabut keberkahan dan nikmatnya. Apa itu berkah? Berkah itu orang itu selalu bersyukur, bukan karena banyak dikitnya sesuatu, tapi ada makna terima kasihnya besar kepada Allah. Dia selalu memberikan mempertontonkan rasa syukurnya kepada Allah dalam segala keadaan. Jadi bukan patokannya banyak sedikit. Banyak tapi kalau diambil Allah berkahnya, mana ada nikmatnya. Begitu juga kalau sedikit. Ya. Sedikit kalau tidak diberkahi Allah, orang akan merasa kurang terus. Begitu. Semakin banyak manusia mengeluh, semakin kelihatan sedikit keberkahan yang ada pada diri orang tersebut. Tandanya apa? Banyak ngeluh. Orang yang banyak mengeluh kurang bersyukur, sedikit bersyukurnya, banyak mengeluhnya. Itu orang yang bersyukurnya sedikit. Tapi orang yang banyak bersyukur dalam semua keadaan yang dia dapati, dalam semua keadaan, tidak ada kecuali semua keadaan, bagus tidak bagus, baik tidak baik, suka tidak suka, tapi dia pandai bersyukur. Nah, ini orang yang dihujani sama Allah keberkahan pada dirinya. Mencari, mengharap keberkahan itu ngalap berkah, kalau orang bilang itu ya, ngalap berkah. Apa itu berkah? Para ulama kita mengatakan, diantaranya guru saya pernah mengatakan bahwa adanya tampak pada diri kita itu perubahan diri menjadi tadinya baik lebih baik, ya. Kalau dia tadinya tidak baik kemudian jadi
kepala negara, dia harus adil kepada rakyat. Sama. Kalau dia seorang suami, maka dia harus adil di dalam pimpinannya, di dalam rumah tangganya, istrinya, anak-anaknya, ya. Harus bisa dia bimbing, dia kenalkan Tuhannya, nabinya, ya, diajarkan anaknya sholat, mendirikan kebaikan, memberikan hak-hak mereka. Itu adil kalau di dalam kepemimpinan rumah tangga. Saat suami keluar mencari nafkah, sekarang yang jadi pemimpin si istri di rumahnya, ya, yang bertanggung jawab terhadap harta suaminya, rumahnya, anak-anak yang ada di rumah, dirinya, untuk dia menjaga kehormatan dirinya di saat suaminya berada di luar. Yang menjadi pemimpin di rumah sampai kembali suami pemimpin lagi. Nah, ini orang yang adil, imam yang adil, berada di naungan Allah. Naungannya payung, ibarat itu payung. Saat panas ada payung di mahsyar itu. Dibilang 1 jengkal matahari itu di atas ubun-ubun kepala manusia. Di antara banyak mereka itu ada yang tenggelam sebetisnya, mata kakinya naik, ada yang sampai betisnya, tergantung daripada dosa yang mereka emban, yang mereka pikul waktu masih hidup. Tenggelam karena keringat masing-masing, ya. Ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke leher, ada yang tenggelam betul dengan keringatnya sendiri, karena mataharinya di atas kepalanya aja tuh. Tidak ada mati setelah itu. Kalau sekarang mati, ya, mati hangus terbakar kalau seandainya orang, dan tidak ada yang bisa sampai ke matahari. Tapi di hari tersebut matahari 1 jengkal di kepala manusia. Nah, butuh tempat untuk berteduh, naungan Allah lah itu namanya, ya. Tapi yang masuk ke dalam naungan Allah ini siapa? Ada 7 golongan. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, wasyabun nasya'a bi'ibadatillah, pemuda. Nah, pemuda di sini maknanya termasuk perempuan pemudi, ya, muda-mudi yang tumbuh dewasa dalam keadaan taat kepada Allah. Masa pertumbuhannya itu dipenuhi waktunya dengan ibadah, menghadiri majelis, mengisi kekosongan waktunya dengan ibadah, bukan nongkrong. Kalau muda-mudi sekarang ini kan apa banyaknya, apalagi malam minggu. Ini kan malam minggu nih, kami itu kafe-kafe mana nongkrong. Bukan yang dimaksudkan Nabi yang masuk ke dalam naungan Allah pada hari kiamat itu siapa? Para pemuda-pemudi yang menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah. Di masa mudanya itu mereka tumbuh dewasa, tapi waktu masa pertumbuhan itu banyak dengan nilai-nilai ketakwaan, taatnya, bukan sesuatu yang menghabiskan waktu sia-sia, walaupun perkaranya mubah. Nongkrong apa hukumnya? Mubah saja, boleh, namanya ngopi santai gitu kan. Tapi dalam satu dalam satu waktu, dalam 1 minggu misalnya banyak nongkrongnya atau banyakkan ibadahnya, yang beranjak dewasa nih, yang bujang-bujangnya, yang gadis-gadisnya, nongkrongnya mubah. Tapi dalam tongkrongan itu bisa berubah dari mubah menjadi haram. Kalau di situ ngibain orang, menggunjing orang, ngomongin orang, atau adanya kemungkaran di situ, kan nongkrong doang, tapi kan lain jenis laki perempuan. Islam kan tidak membolehkan hal tersebut, laki perempuan nongkrong, nggak ada ikatan mahram. Belum lagi nanti yang dibahas, wallahu alam, nggak tahu. Nah, tapi kalau laki perempuan yang nongkrongnya itu, yang ngopinya, yang duduk di kafe itu, suami istri misalnya, ya nggak apa-apa. Ya, masa kita mau Islam tuh ndak ketat ngajarin pengikutnya umat itu streng gitu, haram nongkrong, mana boleh masuk ke mall, ndak boleh masuk ke pasar. Nabimu masuk ke pasar loh.
Nabi Muhammad itu ke pasar, Nabi Muhammad belanja, Nabi Muhammad nyapu, ngepel, jahit sendiri. Nah, itu lihat, ini sisi manusiawinya ada, tapi tidak keluar dari etika yang diajarkan agama, yang didatangkan hukumnya oleh Allah. Ya. Selama kita bisa mengatur, mengetahui batasan-batasan, tidak jadi masalah. Tapi kalau dewasanya itu penuh dengan ketaatan kepada Allah, nah ini orang yang masuk ke dalam naungan Allah pada hari kiamat nanti. Ya, mudah-mudi yang seperti ini. Mudah-mudahan termasuk kita. Pada nongkrong-nongkrong yang nggak ada guna, nggak ada manfaat. Seru loh Beb, seru. Habis umurmu seru aja. Habis seru dari mana? Belum ngomongin orang dosa. Memang apa namanya, ngomongin orang tuh seru ya, apalagi tempatnya mendukung. Ngerumpi loh saya itu ya. Ngopi ngerumpi. Ada singkatan dulu saya pernah dengar tuh apa namanya? Nongki. Nongkrong sambil minum kopi. Oh, ya kalau nongkrong sama minum kopi aja nggak bersuara, nggak gunjing orang, nggak jadi masalah. Sesuai dengan singkatan kalimatnya tadi, nongki, nongkrong minum kopi. Tapi di situ ada ngomongin orang, jelekin orang, apa kabar dunia. Ya. Berarti bukan nongki, itu bohong itu namanya. Nongkiki, nongki. Ya walhasil. Yang ketiga, warajulun qalbuh mu'allaq fil masajid. Ya. Seseorang yang hatinya terikat, terpaut dengan masjid. Suka dia sama masjid, seneng dia sama masjid. Kalau sholat berjamaah selalu di masjid. Ya, 5 waktu dia selalu di masjid. Sesibuk apapun, ketika waktunya panggilan Allah, dia lebih memilih untuk sholat di masjid. Ya, dia bisa sholat di tempat dia kerja, mungkin ada musola yang disiapi, tapi dia punya hati lebih condong kepada masjid. Ya, atau musola yang disiapin, bukan di dalam ruangannya tempat dia kerja, di pasar dia ke masjid, ketika di rumah ada masjid dia datangi masjid. Nah ini orang yang hatinya dengan masjid punya ikatan kuat, dia termasuk manusia yang di bawah naungan Allah pada hari kiamat. Lalu yang keempat, siapa? Warajulan tahabban fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang di luar masuk, masih ada kosong tempat ya. Jangan di luar nih, isi tempat yang di dalam ini. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah ya. Bukan pacaran ya. Ketok palamu kalau salah maknain 2 orang. Ya, lain jenis nggak apa-apa, yang penting laki bini ya, sudah ada ikatan suami istri. Laki sama laki-laki saling menyayangi karena Allah. Maksudnya bagaimana saling saling mengingatkan dalam hal kebaikan, saling mengingatkan dalam hal kemungkaran. Jangan, itu dosa. Nah, sudahlah kita ini bagus, taat, diajak, saling mengingatkan dia, saling menyayangi karena Allah ya, bukan karena selain Allah. Ada orang yang mencintai karena selain Allah. Contohnya apa? Ini orang bahasanya kalau perempuan tuh matre, atau laki-laki apa? Adakah? Hah? Kalau perempuan matre, demen sama harta benda duniawi ya, laki-lakinya. Dia cinta kepada seorang laki-laki yang kaya, misal. Bisa jadi cintanya karena harta bendanya. Nah, tapi kalau udah dibalik, contoh dibalik dari laki ke perempuan, bagaimana itu namanya? Matro. Apa namanya? Hah? Ada nggak? Apa Radan? Apa yang di dalam? Matre itu kan dari matre ini berlaku semua kah? Laki perempuan kah? Sama semua. Oke, udah 2-2 lagi tuh. Nah ini sih tidak ada namanya mencintai karena Allah. Laki bini pun harus saling menyayangi, saling mencintai karena Allah, bukan karena selain Allah. Kalau semua itu terikat dengan Allah, maka itu akan memberikan kebahagiaan yang langgeng.
ya, bukan karena selain Allah. Sekarang dia cinta mati bahkan sama bini dia. Kenapa? Karena cantik. Nah, tunggulah dia tua, masihkah cinta? Tapi kalau cintanya karena Allah, sayang sama Allah, ya, ini senyum-senyum sudah menikah belum? Kalau ada senyum sudah menikah, udah menikah. Oh, senyum-senyum memanis betul. Ya. Yang beristri begitu juga, cinta sama suaminya karena ketampanan, sukses bagaimana, nggak tahu bangkrut, nggak tahu tuanya nanti bagaimana, nggak lagi dia cinta. Atau si suaminya terkena musibah misalnya, yang tadi wajahnya tampan tiba-tiba berubah wajahnya, ya. Apa masih cinta? Enggak. Kalau semua itu terikat dengan Allah, enggak melihat harta benda, keduniawian ataupun fisik seseorang, karena cintanya karena Allah, ya. Sesama jenis begitu juga, mencintai karena Allah dalam hal ma'ruf dan nahi mungkarnya. Ya, selalu mengajak untuk kebaikan, selalu menjauhkan, saling mengingatkan dalam hal yang mendatangkan mudarat. Nah, ini karena Allah, dilakukan karena Allah. Mereka akan berada di bawah naungan rahmat Allah pada hari kiamat. Yang berapa tuh? 4. Yang kelima, yang berada di dalam naungan Allah pada hari kiamat nanti, di saat orang kepanasan, saat matahari satu jengkal, dia nyaman, tidak ada panas, kagak ada tenggelam dengan keringat, kagak bertumpuk-tumpuk manusia kayak ombak. Perumpamaan yang digambarkan Nabi manusia itu saling injak menginjak tuh kayak ombak bergulung-gulung gitu, saking takutnya di hari tersebut. Warajulun da'atuhum ra'atun data mansibin wa jamal. Seorang pemuda yang diajak oleh seorang perempuan untuk berbuat yang tidak baik, ya, dia tidak tergoda. Ada perempuan menggoda dia. Godaan tuh kadang-kadang pandangan pertama, ya. Saling lirik, ujung-ujungnya mendekat, ujung-ujungnya minta api, kenalan. Alah, itu tipu daya setan semua, ya. Syabab yang masih muda-mudi nih, jangan pernah, ya, terpengaruh dengan trik-trik yang dilakukan iblis. Nazar, pandangan itu namanya sahmum masmum min siham iblis, kata Nabi. Pandangan mata itu anak panah yang lepas dari busurnya iblis yang di dalamnya ada racun. Itu pandangan, ya, pandangan mata. Bayangin, nongkrong sana nongkrong sini, ini pada berkumpul lagi perempuan itu saling pandang. Yang perempuannya cekakak cekikik cengisan, yang lakinya ngasih kode nggak paham apa gitu. Itu pandangan kena panah iblis dia. Dari pandang, hati-hati bilang Nabi, awalnya dari pandangan mata. Nanti setelahnya ada kelanjutan lagi, itu dibuat ininya sama iblis tuh aturan mainnya. Entah yang ini mendekat, yang ini yang itu, yang kawannya di sebelahnya itu, deketin aja, udah ngasih kode tuh macam-macam. Kena dia makan iblis. Nah, ketika didapati oleh seorang pemuda dari wanita yang melakukannya, maka pemuda ini cantik lagi, perempuannya ini cantik, ya. Siapa yang tidak terpikat dengan dia? Ini laki-laki yang masuk ke dalam naungan Allah, ini laki-laki nggak terpikat. Dia tahu itu bukan halal untuk dirinya, ya. Bukan mahram dia, bukan urusan dia. Dia ngerti, dia melindungi dirinya, membentengi diri terlebih dahulu. Udah nih orang wanitanya cantik, menggoda dia, kata laki-laki ini apa? Faqala ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Tanpa dia harus mengutarakan kalimat, tapi di dalam hati dia sudah membuat dirinya selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Lah ada syaitan, astagfirullahaladzim. Memang cantik dia misal tadi. Ini menggoda nih, udah ngasih ujung-ujung ini nih. Digoda-godanya dia. Tapi dia dalam hatinya selalu ingat kepada Allah dan takut kalau itu salah.
Ini orang yang di dalam naungan Allah pada hari kiamat. Di zaman kita ini kalau ada kayak gitu nggak dilepas tuh kesempatan sama laki-laki itu. Ya. Laki-lakinya apa bahasa itu? Mata buaya ya. Laki-laki mata buaya. Ya. Perempuannya mata biawak. Dua-duanya itu tidak betul yang kayak gitu. Yang keenam, warajulun tasaddaq bisadaqatin fa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang bersedekah mengeluarkan hartanya, berinfak, bersedekah dengan tangan kanan, tapi tangan kiri nggak tahu. Maksudnya apa? Sedekahnya diam-diam. Nggak ada yang tahu kalau dia sedekah. Yang tahu cuma dia sama Allah. Ya, jangan sedekah dipamer-pamerkan, apalagi sedekah dijadikan konten zaman sekarang ini. Ya. Sedekah untuk diketahui. Inti sedekah diam-diam aja deh. Karena orang yang bersedekah cuma Allah yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu. Ini orang yang masuk ke dalam rahmat naungan Allah pada hari kiamat. Karena Imam Ali Zainal Abidin itu setiap malam itu bersedekah ke rumah-rumah orang-orang fakir miskin, cucu Nabi. Setiap bangun buka pintu ada rizki. Tiap hari. Tapi orangnya tidak tahu siapa. Satu Madinah itu tidak ada yang tahu siapa ini orang yang suka bersedekah diam-diam ini. Saat orang hening tidur istirahat, pintu rumah terkunci, dia bergerak. Dan itu yang dibawa sendiri sama beliau, dipikulnya sendiri. Malam ini, hari ini ke rumah ini, fakir ini ke rumah ini, janda ini, banyak anak, suaminya syahid di jalan Allah, fisabilillah. Dibawa gandum, dipikul sendiri. Sampai pundak beliau tuh ada bekas beban tiap malam dilakukan. Sampai tidak ada yang tahu sampai kapan, sampai wafat. Bukannya sebentar, bertahun, puluhan tahun itu dilakukan tanpa ada siapapun yang mengetahui. Taunya dari mana? Taunya ketika beliau sudah meninggal, nggak ada lagi donasinya, nggak ada lagi yang meletakkan ini. Baru orang Madinah tahu, subhanallah, ternyata yang sedekah selama ini memberikan kebutuhan sehari-hari kita nih, dari kebutuhan pokok, ternyata Ali Zainal Abidin, ya, cucu Nabi Muhammad SAW, putra daripada Al Husain. Orang yang bersedekah tidak diketahui tangan kirinya. Itu kiasannya, ya. Kiasan, bukan ente bersedekah tangan kiri ente simpen kayak gini, bukan, ya. Ente sedekah maksudnya cuma ente sama Allah yang tahu. Kalau itu mau sedekah, kadang kalau kita mau sedekah itu digenggam duitnya, itu duit tuh hanyar bagus, jadi lecek duit itu gara-gara ini. Kadang kita lihat orang di masjid tuh kalau ada celengan berjalan hari Jumat ini, dia bersedekah tuh gini, ya. Bukan maksudnya tanpa tangan ditutupi, tidak kelihatan orang, atau tetap aja orang tahu ente bersedekah namanya itu. Ya. Walaupun dia nggak tahu nominal yang berapa dimasukin atau disedekahin, artinya tidak tahu tangan kiri, siapapun tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bisakah mempraktekkannya seperti itu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Seperti contoh yang dilakukan oleh Al-Abidin Ali. Dan yang terakhir, rajulun dzakarullah khalian fafadhat aina. Orang yang di malam hari dia mengingat Allah. Di waktu hening, kapan waktu hening? Saat orang tidur. Dia bangun, dia ambil wudhu, dia sholat, dia mengingat Allah dengan berzikir sampai meneteskan air mata. Entah itu dengan cara dia mengingat dosanya, menyesali perbuatannya, menggambarkan siksa yang bakal didapati kalau dia tidak bertobat karena pelanggaran yang pernah dilakukan, hingga meneteskan air mata di waktu hening. Orang tidak ada yang tahu, tidur di malam hari, di waktu tenang. Dia bangun, dia ingat pada Allah dengan berzikir, atau dia baca Al-Quran, tiba-tiba dia menangisi daripada nyamannya dia baca Quran, ibadahnya kepada Allah di waktu hening tadi. Ini orang yang masuk di dalam naungan Allah pada hari kiamat.
Ya. Ini harus kita jadikan modal untuk timbul harapan. Ya, mudah-mudahan kita diantara salah satu dari 7 kelompok ini. Ya, dari 7 kelompok ini, nggak ada kelompok yang lain. Cuma 7 ini aja yang masuk di dalam naungan Allah pada hari kiamat nanti. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk. Baik. Itu doa yang diajarkan ya. Jadi baca ini doa saat kita membasuh kepala. Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa adhilni tahta dhillik yawma la dhilla illa dhilluk. Paham sampai situ? Baik, Tim. Sumsah uzunaika zahirahuma wa batinuhuma bima'in jadid wa dahil musabbahataika fi somaho uzunaika wamsah zahira uzunaika bibatni ibhamaika wa kulillahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma ma'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abror. Selanjutnya usaplah bagian luar dan bagian dalam telingamu dengan air yang baru. Masukkan jari telunjukmu pada anak telingamu. Usaplah bagian luar telingamu dengan perut ibu jarimu. Dan bacalah doa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mau mendengar ucapan, lalu mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, buatlah aku mendengar seruan para penyeru surga dan bersama orang-orang yang soleh di surga. Usaplah bagian luar dan bagian dalam telingamu. Ada bagian dalam, ini bagian luar ya. Jadi bagaimana caranya mengikuti? Kalau bagian dalam itu garis telinga yang ada. Pertama, basahkan telunjuk kanan kirinya ya. Karena kita kalau basuh itu bukan anting aja yang dibasuh atau begitu enggak. Kalau pengen yang sempurnanya itu tangan basah, telunjuk masukkan ke lubangnya. Kemudian diputarkan, dijalankan, ngikutin jalur nih ya. Ini jalur kuping saya, nih telinga saya dalam. Tidak tahu kalau kalian ada jalur tol, mungkin jalur tikus, jalan tikus, wallahu alam, terserah, pokoknya ikutin. Nah, ini tangan jempol di belakang ya. Jadi tangan telunjuk fungsinya untuk membasahi, mengusap bagian dalam ya. Ikutin, satu jempolnya di belakang, ikutin terakhir sampai ke belakang sini. Nah, keluar dia kan. Kalau udah selesai, sekarang yang basah dari jempol ngusap dari belakang ke depan. Pahamkah? Tergambarkan, enggak ketangkapnya? Nah, disunahkan untuk baca basuhan telinga itu. Kemudian setelah 3 kali diulangi, tetap 3 kali semua sunnah ya. Kemudian pakai jari kelingking, 2 kelingking dibasahi, dibasuhin juga. Kemudian dengan telapak tangan kanan kiri. Jadi dalam sunnah membasuh telinga itu ada 12 sunnah ya, dengan masing-masing 3 kali ya. Ada 3 kaifiyah, ada 12 basuhan, 12 kali usapan itunya, dengan masing-masing cara yang berbeda. Kalau yang pertama tadi dengan tangan telunjuk 3 kali ya toh? Kemudian dengan tangan kelingking dimasukkan aja ke lubangnya, basahin. Berapa sudah? 6 kali. Kemudian dengan telapak tangan yang dibasahkan 3 kali. 12 kan tadi saya maksud. 3 kalinya di mana? Saat basuh kepala. Saat basuh kepala, telinga digitukan, kenakan di telinga juga. Jadi ada dalam sunnah membasuh telinga saat berwudu 12 sunnah. Kan Imam Al-Habib Sa'ad, Bang Habib Sa'ad Al-Idrus di Tarim itu
menyusun satu kitab sunnah-sunnah di dalam wudhu, ya, dan sunnah-sunnah di dalam sholat. Itu ketika ditotalkan sama beliau itu 500 sunnah di dalam sholat dan wudhu. Ada 500 sunnah. Atau ada terjemahannya belum sekarang ini. Jadi banyak sunnahnya di dalam sholat. Itulah maksud dari sabda Nabi SAW, isbagul wudu. Isbagul wudu yakni menyempurnakan ibadah wudu. Kan wudu itu kan ada anggota fardu, ada anggota yang sunnah. Nah kalau isbag menuntaskan, menyempurnakan, fardu dan sunnahnya juga dilakukan secara total. Menghadap kiblat, pakai siwak dengan cara jongkok seperti yang sudah disampaikan. Basuhan 3 kali mana saja. Kemudian termasuk bacaan-bacaan doanya ketika kumur-kumur, masukkan air ke hidung, mengeluarkannya. Nah, itu namanya menyempurnakan wudhu. Orang yang berwudhunya dengan cara sempurna, itu orang paling terang dia punya diri nanti di hari kiamat, di mahsyar itu paling terang dia. Kelihatan Nabi itu umatnya dari isbagul wudhu. Melebihkan basuhan kalau tangan, kaki, kalau kepala tuh enggak gitu doang gitu. Kalau wudhu kan di keran misalnya masjid gitu ya, penting ujung aja. Enggak, kalau yang sempurna yang di kitab ini ya, diusap ke belakang, kemudian dibalikkan lagi. Kemudian cara sempurna basuh telinga bagaimana ya, tadi ada 3 kali ya, 12 basuhan sunnah. Kemudian membasuh tangan bagaimana cara menyapu jari-jari jemari. Saat membasuh kaki nanti bagaimana cara mengusap dan menyela-nyelai jari jemari. Nah itu yang diikutin dengan tuntunan di kitab ini lebih dari cukup, karena ini udah sempurna banget yang diajarkan kepada Imam Ghazali kepada kita. Ya, kemarin tamu kita pernah menjelaskan sini tentang fadilah kemuliaan kitab Bidayatul Hidayah ini. Tidak ada siapa namanya Habib Abdurrahman Al-Idrus bin Muhammad Al-Idrus di Jeddah, di Mekah, tidak pernah belajar kitab-kitab tinggi, cuma mempelajari Bidayatul Hidayah, baca Bidayatul Hidayah, tapi diamalin. Nah ternyata sebab itu Allah membukakan futuh. Bidayah ini karena Syekh Ali bin Abdullah Baras, murid dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di Hurairah. Bukan dikatakan betul-betul murid itu enggak, tapi lebih tepatnya yang berkhidmat kepada beliau. Nah, Syekh Ali bin Abdullah Baras ini murid kesayangan Habib Umar bin Abdurrahman, nanti Al-Attas tuh ngarangnya. Ya, sampai beliau itu saking cinta dan sayangnya sama ini murid, siapa yang membaca dan mengirimkan Fatihah, bertawassul Fatihah dengan membawa namaku, tapi tidak membawa nama muridku, tidak sampai Fatihahnya, tawassulnya tidak sampai kepadaku, kata beliau sendiri yang ngomong gitu. Ya, menunjukkan besar dan mulia kedudukan si murid di hati sang guru. Sebabnya apa? Khidmat, bukan masalah belajar, khidmat. Tak pernah belajar sama Syekh Umar Abdurrahman Al-Attas, Syekh Ali bin Abdullah ini. Tak pernah belajar buka kitab tuh, enggak. Mengkhidmat aja gurunya, butuhnya apa disiapin. Ya, waktu guru mau keluar sandalnya disiapin, kemudian waktunya wudhu disiapin. Ya, jam berapa disiapin, makan, pokoknya itu aja kerja hari-hari ini Syekh Ali bin Abdullah Baras. Sampai berlalu tahunan izin mau balik ke kampung halamannya, diizinkan, minta ridho, minta doanya. Kemudian sebelum balik disuruh baca kitab ini Bidayatul Hidayah yang kalian baca nih. Habib Umar baca itu kitab Bidayatul Hidayah, dibaca sampai habis. Kagak, mukaddimahnya doang. Ini mukaddimah ada ya.
Mukaddimahnya nih. Awalnya. Mukaddimah itu kata pengantar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala Muhammad al-Fatih. Qala syalima man lama hujjatul Islam barakatil anam. Itu mukaddimah itu kata halaman berapa? Halaman 7 ya. Itu mukaddimah di atas itu namanya pengantar penyusun. Bacanya mukaddimah dan nggak selesai lagi bacaan mukaddimahnya. Bilang Umar udah cukup, udah baliklah. Alim sampai kampung. Kitab-kitab yang tinggi-tinggi Bukhari semua bisa diinikan sama beliau. Padahal nggak pernah belajar buku tuh nggak. Hari-hari bertahun-tahun cuma khidmat sama sang guru. Ternyata kuncinya sama sang guru. Mafatihnya, kuncinya, pembukanya gurunya itu. Jadi khidmatnya itu membersihkan jiwanya. Jadi kita tak boleh menyepelekan bab khidmat. Ya, hati-hati orang yang menyepelekan khidmat itu paling ruginya penuntut ilmu. Thalabul ilm yang merugi yang menyepelekan bab khidmat. Ya, setiap gerakan orang yang berkhidmat itu membersihkan jiwanya kalau mereka tahu dan sadari. Apalagi kalau diiringi dengan niat baik. Ya, ente khidmat misalnya tadi itu nyuci piring. Lalu diiringi dengan ya Allah bersihkan hatiku sebagaimana aku bersihkan ini tempat makan yang kotor. Tiap kali dia nyuci piring begitu loh. Khidmat ame suami misal bini di rumah nyuciin piring habis makan anaknya itu. Niatnya membersihkan hati. Ada khidmat. Ada murid khidmat sama guru, ada istri khidmat sama suami, ada anak khidmat sama orang tua. Alah, khidmat itu di mana tempat? Ragamnya banyak. Kalau penuntut ilmu, murid nuntut ilmu baca kitab sama guru, bah selesai. Tapi khidmat di mana tempat bisa. Makanya khidmat itu salah satu cara yang paling cepat untuk manusia membersihkan kotoran di jiwanya, di batinnya. Ya, tidak sedikit ulama kita, bahkan orang-orang besar ulama yang ketika ada sesuatu di dalam hatinya mengganjal, yang tidak enak, tidak buat dia nyaman, ya, dia tahu dia merasa hatinya itu kotor, dia bersihkan kamar mandi, tempat yang kotor itu dibersihkannya dengan tangannya, sikatinya. Tapi ada niat di situ. Ini kan tempat najis, tempat kotor, tempat jorok, dibersihkan dengan niat. Bersihkan hatinya. Masuk diantaranya Ali Abdurrahman Al-Jufri, ya, alim. Nah, ini mendapatkan foto dari Habib Abdul Qadir Segaf, pas di atas kepala saya fotonya. Bab khidmatnya beliau sama Habib Abdul Qadir, Abdurrahman Al-Jufri. Itu beliau tidak pernah suatu ketika merasa tidak nyaman hatinya atau bagaimana, ada sebab atau apa. Akhirnya beliau masuk kamar mandi pagi hari itu, membersihkan kamar mandi, nyikati kamar mandi. Pembantunya itu bawakan sarapan, lihat loh kok tidak ada, beliau mana? Tapi ada suara kresek. Pas dilihat Habib, ya Allah Habib kenapa ente cuci nyikatin kamar mandi? Biar aneh. Enggak, biar aneh. Ya. Dengan kesadaran ini ada khidmat namanya, khidmat kepada dirinya sendiri. Ini membantu dirinya untuk bisa dekat sama Allah. Jadi khidmat itu membantu, bukan pembantu, membantu. Pada hakikatnya dia membantu dirinya sendiri dengan khidmat itu. Ada kalanya kita berkhidmat dengan diri kita sendiri. Tujuannya apa? Membantu diri kita untuk supaya lebih dekat kepada Allah. Bagaimana caranya kita berkhidmat dengan diri sendiri? Membantu supaya batin kita bersih, jiwa kita bersih. Saya ingat selalu setiap kali bab khidmat ini diajarkan oleh guru kita, jangan pernah tidak diiringin dengan niat. Apapun ente ngepel niat, ngepel ente punya jiwa dan hati ente dari kotoran hati. Sisanya Allah yang akan bersihkan apa yang ente niatkan. Ya, kan bilang Nabi innamal a'mal, alas jelas, hadisnya sahih. Setiap amal itu tergantung niat. Amalmu nyuci piring, niatmu bersihkan hati, piringnya bersih, mudah-mudahan hatinya bersih. Niatmu nyapu rumah, amalnya nyapu rumah, ngepel rumah, tapi dia punya niat nyapu hatinya, ngepel hatinya, dibersihkan semua hatinya dari kotoran hasud, dengki, ujub, takabur, riya, but, macam-macam penyakit hati ada.
Syekh Ali Abdullah Baras cuma baca muqaddimah, disuruh balik ke kampung jadi alim, jadi rujukan, jadi panutan, jadi tempat orang penuntut ilmu kembali kepadanya dalam semua masalah agama. Tak pernah baca kitab, saking dicintai sama gurunya Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ya. Jadi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini bukan nyetak kitab, nyetak murid. Nyetaknya kadarnya murid orang, murid-muridnya jadi semua. Kalau beliau kitabnya sedikit, malah karangan kitabnya yang paling masyhur terkenal Iratibul Atos, yang paling masyhur terkenal. Tapi beliau mencetak manusia, ya. Kalau murid-murid, antara muridnya siapa? Itu tadi yang saya ceritakan, Syekh Abdullah Habib Abdullah bin Haddad, Imam Haddad, Iratibul Haddad itu. Tapi karya kitabnya, bayangin, Ratibul Haddad, Imam Al-Haddad, ya, Tatbiatul Fuad, apalagi Ratibul Haddad, kemudian silsilah Imam Al-Haddad, silsilah Haddadiyah, 10 kitab tuh, 10 jilid tuh. Ada namanya Nasahidiyah, namanya Al-Hikam. Itu nyetak kitab banyak. Tapi Habib Abdurrahman Umar Abdurrahman Atos gurunya nyetak orang, bukan nyetak kitab lagi. Orang dicetaknya, bukannya kitab. Orang itu dicetaknya, jadilah Al-Haddad, jadilah Baras. Banyak lagi daripada murid-murid beliau. Masya Allah, min Al-Attas. Alhamdulillah, munsibnya sudah pernah sampai di tengah-tengah kita, munsib Al-Attas Muhammad, ya. Ada yang nginap di sini 3 hari, hadir sama kita, dapat ijazah, dapat kita berkahnya insya Allah. Kulihal. Jadi membasuh telinga sunnahnya sudah dijelaskan di sini. Dan ketika kita membasuh itu telinga, baca doanya diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaul fayattabi'una hasanah. Sesuai dengan Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an pun dijelaskan akan doa ini saat membasuh kamar mandi. Kalau dia wudunya di dalam kamar mandi, itu bacanya dalam hati, ya, jangan diucapkan. Yang boleh diucapkan itu kalau wudunya di luar, seperti yang saya gambarkan. Dia punya keran sendiri di luar, kayak rumah Haji Mas Danal, keluarnya di luar kamar mandi ada keran tuh, seingat saya masih aktif, ya. Kayak di sini di belakang sana tempat cuci piring tuh keran di luar kamar mandi. Kalau di rumah ente ada wudu yang khusus ente jadi ke tempat wudu di luar kamar mandi, boleh ente lafadzkan doanya. Tapi kalau di dalam kamar mandi, habis mandi sekalian wudu misalnya tadi, ya, ini dalam hati, ya, nggak boleh membawa nama Allah atau nama Nabi di dalam, masuk dalam kamar mandi. Fabasyir ibadalladzi yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah, bilang Allah dalam Al-Qur'an, ya, kasih kabar gembira kepada hamba-hambaku. Jadi ini doa termasuk yang mendatangkan kabar baik dan kabar gembira di dalam Al-Qur'an. Ya, beberapa sahabat di dalam tafsir Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan, Salman Al-Farisi di antaranya, ada 2 lagi sahabat yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Dari apa yang mereka dengar, mereka amalkan. Ini maksudnya daripada doa. Ij'alni minal ladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang mau mendengarkan ucapan lalu mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Contoh, kalian sekarang mendengarkan ucapan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk saya juga mendengarkan plus mengucapkan. Tapi kalian mendengarkan dan mencatat. Itulah ini doanya. Apa yang kita dengar, apa yang kita dapat, minta sama Allah apa? Fayattabi'una ahsan. Bukan cuma sebatas mendengar tahu, mencatat tahu, tapi juga mohon kepada Allah dimudahkan mengamalkan. Ya, kuping ini kan mendengar, badan mereaksinya. Ketika orang dibilang lari, kalau kupingnya nggak mendengar, apa dia paham? Nggak paham. Tuh orang yang tuli, tuna apa namanya? Tuna netra, ya. Tuna rungu. Oh, tuna netra buta, ya. Tuna rungu.
Tunarungu itu kan tidak bisa mendengar tuh. Mau inti teriak pakai sound system segede ini pun ya mungkin cuma getaran doang, tapi apa suara ndak ada. Saat inti perintah ndak bakal dia ngerti. Ngertinya kapan? Bil bisyarah. Tapi orang yang jelas pendengarannya, kayak aparat misalnya, polisi, TNI apa gitu. Ya. Sekali aja dibilang, langsung ngamalin nggak dia? Kalau komandannya bilang, langsung. Itu pengamalan yang dimaksudkan, gambarannya seperti doa ini. Sahabat Nabi ketika mereka mendengarkan apa yang disampaikan Allah oleh Nabi melalui Nabi, tidak boleh menyembah daripada berhala. Itu perbuatan syirik yang disembah Allah. Dengar nggak sahabat penyampaian itu kira-kira? Dengar. Tapi apakah langsung diamalkan? Langsung diamalkan. Itulah sahabat Nabi kita Muhammad dari kalangan orang-orang yang beriman. Allah di dalam Al-Quran menceritakan gambaran tersebut. Bilang Allah, sembahlah selain dia sesukamu. Maksudnya orang-orang musyrik. Kalian mau nyembah berhala, sembahlah, silakan. Sak ngarepmu kata orang Jawa. Tapi katakan Muhammad, sesungguhnya itu orang adalah orang-orang yang merugi, dan mereka betul-betul dalam kerugian. Di atas mereka ada lapisan dari api di dalam neraka. Ya, lapisan seperti yang saya jelaskan kemarin di pengajian di Optik Fokus tuh, neraka itu berlapis-lapis kayak kue lapis gitu. Ya. Dia 7 tingkatan, tapi di setiap tingkatan ada lapis-lapis. Di setiap lapisan itu ada pintu-pintu. Ya. Ada 7 pintu, satu pintu punya 70.000 pintu lagi. Nah, itu mumet, mumet. Nggak apa-apa kata Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Silakan dia mau menyembah selain itu, tapi ketahuilah mereka orang-orang yang merugi, dan betul-betul mereka akan merasakan dampak kerugian yang mereka lakukan. Kecuali orang yang mendengarkan apa yang kau sampaikan wahai kekasihku Muhammad, lalu mereka mengamalkan apa yang mereka dengarkan. Ya, kasih kabar gembira kata Allah. Fabasyir ibad, kasih kabar gembira hamba-hambaku. Siapa? Alladzina yastami'unal gaula fayattabi'una ahsana. Ini arti daripada doa sunnah membasuh telinga saat berwudu tadi. Siapa mereka? Ulaikal ladzina hadahumullah. Itulah mereka yang mendapat petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan hidayah, petunjuk. Hidayah udah dapat, minta taufik sama Allah ya, petunjuk dari Allah berupa taufik. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang yang mempunyai akal sehat. Punya akal sehat. Artinya bagaimana? Ente tahu, ente udah belajar tapi tidak ente amalkan. Mau dibilang sehat akalmu? Orang yang akalnya sehat, alladzina yastami'unal qaul yattabi'una ahsan. Yang dia dapetin diamalin. Yang dia ketahui boleh dilakukan, yang dia ketahui dilarang dijauhi. Ulul albab. Ulul albab tuh orang yang cerdas. Berapa kalimat banyak dalam Al-Qur'an itu ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Nah, orang yang cerdas, orang yang mendengar langsung mempraktekkan. Ada ulul albab. Dan mereka termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Mendapat petunjuk dari Allah. Apa maksudnya mendapat petunjuk dari Allah? Hari-harinya, diamnya petunjuk dari Allah. Gerak-geriknya petunjuk bimbingan dari Allah. Ucapannya, mulut yang keluar petunjuk dari Allah. Artinya selalu berucap dengan yang diinginkan Allah, selalu diam dengan yang diinginkan Allah. Bergeraknya dengan gerakan yang diinginkan oleh Allah. Itu orang yang mendapatkan petunjuk. Semoga kita termasuk insyaallah. Allah berikan kita pemahaman ya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebaik-baik yang mendengarkan dan semudah orang yang mengamalkan. Ja'alna minal ladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Allahumma la tahrimna khairan ma indak syarri ma indana fadlan wa ihsana. Tanda itu ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha
إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا